Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Ibu Dewi yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kelompok kami mempresentasikan hasil proyek yang telah kami lakukan, yaitu proyek 1 mengenai analisis rangka batang. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alfiandi Ghazali, Iip Wahyuni, Insan Firdaus, dan saya sendiri, Intan Rahmawati Lestari. Selanjutnya ada introduction. Rangka batang atau trus merupakan susunan dari beberapa batang atau elemen yang membentuk suatu sistem struktur yang bekerja sebagai suatu sambungan dan setiap elemen hanya dapat menahan gaya aksial. Selanjutnya ada problem statement dari proyek yang kami lakukan, yaitu membuat program analisis rangka batang atau trus yang ditentukan secara statis dengan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, matriks inverse, dan dekomposisi LU. Selanjutnya ada mathematical equation. Yang pertama ada matriks untuk gaya pada batang. Dengan matriks K dikalikan dengan F0 sampai dengan 6, H0, V0, dan V2 menghasilkan nilai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 400, 0, dan 200. Selanjutnya ada matriks kekakuan batang lokal dengan matriks K yang berisikan matriks 4 kali 4. Selanjutnya ada mathematical equation untuk beberapa metode. Metode pertama yaitu metode eliminasi Gauss dengan dua sub menu utama yaitu eliminasi dan backward substitution dengan X adalah solusinya. Selanjutnya ada metode Gauss-Jordan dengan dua menu utama yaitu pivot dan eliminasi dengan X adalah solusinya. Mathematical equation selanjutnya adalah mathematical equation untuk metode matriks balikan dengan 3 menu utama yaitu menemukan pivot rows dengan swap rows, mengurangi baris dengan pivot, backward substitution dengan inverse adalah augmented matrix titik 2, n titik 2, dan yang terakhir adalah metode decomposite LU dengan X adalah solusinya. Yang kedua ada algoritma dari 4 metode tersebut. Oke, lanjut. Yang pertama ada Gauss-Naive. Di sini algoritma pertama mendefinisikan N sebagai len F. Yang kedua menggabungkan matriks K dan F. Yang ketiga menampilkan matriks awal. Yang keempat menampilkan matriks gabungan, yaitu matriks AB. Yang kelima menyediakan ruang, yaitu matriks 0. Terus melakukan perulangan for I in range. Ke-8 melakukan perulangan lagi for I in range. Yang kelima menampilkan solusi dari metode Naive-Gauss, terus menampilkan variabelnya. Lanjut. Nah, di sini ada Gauss-Jordan juga yang pertama-sama mendefinisikan N sama dengan leng F. Yang kedua menggabungkan matriks K dan F. Yang kelima menampilkan matriks awal. Yang ketiga menampilkan matriks awal. Yang keempat menampilkan matriks gabungan. Yang kelima melakukan perulangan for I in range N. Yang ketujuh menampilkan solusi dari variabelnya. Lanjut. Di sini ada matriks inverse atau balikan. Yang pertama mendefinisikan N, terus membuat augmentasi matriks dengan mendefinisikan aug matriks X. Terus yang selanjutnya membuat perulangan untuk for I in range N, melakukan perulangan untuk for I in range N-1, mendefinisikan inverse sama dengan augmentasi matriks. Yang selanjutnya mengembalikan atau return inverse. Yang kelima selesai. Dan algoritma utamanya yaitu mulai mengimport NumPy, terus mendefinisikan N sama dengan len F, mendefinisikan AB atau penggabungan matriks, terus menampilkan matriks awal, menampilkan matriks gabungan, mendefinisikan X sama dengan NP zeros atau menyediakan kolom untuk matriks selanjutnya, terus mencetak A inverse, mendefinisikan X sama dengan A inverse, 10 mencetak X atau variabel ya. Lanjut. Ini dari algoritma dekomposisi LU yaitu mengimport NumPy as NP, mendefinisikan N lagi, menggabungkan matriks K dan F,
mencetak matriks awal keadaan F, mendefinisikan X sama dengan NP zeros, atau menyediakan kolom untuk matriks selanjutnya, mendefinisikan matriks gabungan yang dari AB menjadi A, terus mencetak lower dan uppernya, melakukan perhitungan X sama dengan lower dikali upper, terus mencetak hasil perhitungan variabel. Lanjut. Berikut flowchart dan source code yang digunakan. Pertama ada flowchart Gauss naive, di mana pada Gauss naive, flowchart yang digunakan hanyalah fungsi utama, dengan perjalanan fungsi utama sama seperti algoritma yang telah dibacakan sebelumnya. Kemudian pada flowchart Gauss-Jordan, sama seperti Gauss naive, pada Gauss-Jordan hanya memiliki fungsi utama dan perjalanannya sama seperti algoritma yang telah dibacakan sebelumnya. Pada flowchart matriks balikan atau inverse, ada dua fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi matriks inverse-nya sendiri. Kemudian pada flowchart dekomposisi LU, terdapat dua fungsi juga, yaitu, terdapat satu fungsi, yaitu fungsi def crowd decomposition. Dan flowchart utamanya seperti yang telah dibacakan pada algoritma sebelumnya. Berikut source code dari project ini, yaitu pertama menentukan titik dari setiap node terus. Titik tersebut didapatkan dari menghitung sudut yang telah diberikan, kemudian perhubungan antara titik, kemudian menentukan titik yang terpin dan yang berbentuk roller. Terus memberikan gaya pada titik 3 dan 4 sebesar min 400 dan min 200. Kemudian menentukan panjang dan area dari perhubungan. Kemudian menentukan modulus Young yang dimana dianggap pada kasus ini terus menggunakan bahan baja yaitu 29 kali 10 pangkat 6 dan rasio Poisson di mana 0,3. Dan memasukkan persamaan menjadi matriks kekakuan lokal, kemudian membentuk matriks kekakuan global. Terus, di sini matriks kekakuan lokal didapatkan, kemudian di bawahnya lagi ada matriks kekakuan global dan vektor gayanya. Dari matriks yang telah didapatkan, dapat dilakukan penyelesaian matriks menggunakan beberapa metode. Yaitu yang pertama di sini metode Gauss naive. Yang dimana hasilnya didapatkan ada kemudian setelahnya dari matriks Gauss naive kita menggunakan Gauss-Jordan. Di mana Gauss-Jordan melanjutkan dari Gauss naive dengan mengubah matriks menjadi matriks 0 segitiga atas dan bawahnya. Dengan hasil kemudian kan menggunakan matriks inverse, kita menggunakan NumPy matriks inverse untuk mengecek kebenaran dari fungsi yang dibuat sendiri ini. Yang dimana hasilnya ada di bawah. Kemudian yang terakhir menggunakan LU dekomposisi. Dan hasilnya langsung. Selanjutnya ada analisis. Boleh next.
Yang pertama ada analisis metode Gauss-Naif. Metode Gauss-Naif dilakukan dengan mengubah sistem persamaan linier menjadi bentuk matriks augmented dan kemudian melakukan operasi baris elementer pada matriks augmented tersebut. Salah satu keuntungan dari metode Gauss-Naif adalah sederhana dan mudah dipahami. Metode ini tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam dalam matematika dan mudah diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Pada kasus yang kami kerjakan termasuk ke dalam matriks yang bervariabel banyak. Maka dari itu, metode ini cocok untuk kasus yang kami kerjakan. Namun, metode Gauss-Naif memiliki kelemahan pada kasus ketika matriks koefisien memiliki elemen 0 pada diagonal utama atau memiliki elemen yang sangat kecil. Keadaan ini disebut dengan matriks singular atau matriks yang tidak memiliki solusi. Ketika metode Gauss-Naif diterapkan pada matriks singular, maka akan terjadi pembagian dengan nol atau hasil yang tidak akurat. Selain itu, metode Gauss-Naif juga memerlukan waktu yang cukup lama pada kasus matriks yang jumlah variabelnya banyak. Selanjutnya, ada metode Gauss-Jordan, di mana ini kelanjutan dari metode Gauss-Naif, yaitu menolkan segitiga bawah dan segitiga atas dengan diagonalnya 1. Metode ini juga dapat digunakan untuk mencari inverse matriks, di mana eliminasi Gauss-Jordan ini dengan cara menggunakan pivoting yang telah dikali dengan rasio. Setelah proses eliminasi Gauss-Jordan selesai, solusi sistem persamaan linier ditemukan pada kolom terakhir dari matriks yang misalkan matriks AB. Beberapa hal yang perlu memperhatikan yaitu menggunakan NumPy array dan penggunaan fungsi NP linear infer. Metode ini sangat berguna dalam pemecahan sistem persamaan linear yang kompleks dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan citra dan pemodelan matematika. Selanjutnya ada metode balikan atau metode inverse seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam mencari metode matriks inverse ini digunakan eliminasi Gauss-Jordan, di mana dibuat matriks yang matriks augmented, matriks awal dengan matriks identitas yang kemudian hasil solusi metode matriks balikan ini ternyata tidak sama dengan hasil solusi yang ditunjukkan pada metode lain. Hal ini memungkinkan terjadi kesalahan sehingga mengakibatkan solusi untuk variabel berubah. Selain itu, dapat dilihat dalam codingan bahwa proses yang dilakukan lebih banyak untuk menentukan solusinya dibandingkan dengan metode yang lainnya. Selanjutnya, ini ada metode rekomposisi LU, di mana metode ini adalah metode terakhir yang digunakan pada proyek ini. Metode ini mengubah matriks koefisien dari sistem persamaan linier menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas, di mana matriks segitiga bawah ini dan matriks segitiga atas dapat digunakan untuk menghitung solusi persamaan linier secara efisien. Metode ini dapat mengurangi kompleksitas operasi pada sistem persamaan linear yang kompleks dan memungkinkan perhitungan solusi yang lebih cepat. Namun ada pula kelemahannya, yaitu membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar untuk memfaktorkan matriks koefisien menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan kestabilan matriks sebelum menerapkan metode ini. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada lampiran file-file yang di-upload di dalam GitLab yang sudah fix. Yang pertama itu ada file laporannya berupa dalam bentuk dokumen dan file
source code-nya dalam bentuk IPYNB dan file PPT-nya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.